Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, yang kami muliakan imam yang bertugas, para kabid dan para pejabat Masjid Istiqlal lainnya yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa takzim kami kepada bapak-bapak sekalian. Wabil khusus para jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, terutama nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, dan nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita menuju masjid kebanggaan kita, yaitu Masjid Istiqlal. Salawat serta salam marilah kita panjatkan, kita haturkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umat Islam yang senantiasa taat atas ajarannya, dengan harapan mendapatkan syafaatul uzma di yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan termasuk kita sekalian. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pada kesempatan ini perkenankan Al-Fakir menyampaikan materi tentang amalan yang dihisab pertama kali pada hari kiamat. Dari tema ini tentunya Al-Fakir mengharapkan bahwa sekiranya kita untuk segera mempersiapkan diri, bekal apa, amalan apa yang paling utama untuk menghadapi yaumul hisab nanti. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab pada seorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya.
jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan berhasil. Tapi jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi. Tentu hal ini yang harus kita perhatikan. Rasulullah SAW sudah mewasiatkan demikian. Bukan amal haji kita, bukan gelar pangkat kita, ataupun yang lain-lainnya, tetapi adalah sholatnya. Hal ini tentunya seiring dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi dalam mukadimah sudah Al-Fakir sampaikan, yaitu surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wala dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu. Padamu ini adalah Muhammad Rasulullah. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah atau sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dengan firman Allah yang demikian tentunya sangatlah jelas. Apabila kita bersungguh-sungguh dalam menjalankan sholat, maka tentunya kita akan terhindar dari perbuatan yang keji, perbuatan yang jahat, perbuatan yang mencelakai orang, yang merugikan orang, dan juga terhindar dari kemungkaran. Maka damailah kita di dalam menjalankan hidup dan kehidupan ini dengan penuh kedamaian, dengan penuh ketentraman, satu dengan yang lain, saling menghormati, saling membantu, saling tolong-menolong. Maka damailah dunia ini. Karena dengan sholat itu, kita dengan sungguh-sungguh berserah diri kepada Allah. Sebagaimana hari ini alhamdulillah, kita semua yang hadir di Masjid Istiqlal yang megah ini adalah karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kebetulan. Oleh karena itu, bersyukurlah Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Istiqlal yang hari ini hadir salat maghrib berjamaah. Insya Allah, hal ini adalah merupakan keberkahan. Dan kemudian insya Allah akan melaksanakan sholat lebih khusyuk lagi
karena ada beberapa sikap yang digolongkan sebagai sikap yang meremehkan sholat atau melalaikan sholat, sebagaimana dalam firman Allah, yaitu surah Al-Ma'un ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Yang artinya, maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Nah, siapa orang-orang yang lalai dalam sholatnya ini? Ada 3 sikap yang tergolong melalaikan sholat. Yang pertama, mengakhirkan sholat, mengulur-ulur sholat. Sa'id bin Musayyab, seorang imam para tabi'in, menyatakan, tidaklah mengerjakan sholat duhur sampai datang waktu asar. Tidaklah sholat asar sampai datang waktu maghrib. Dan tidaklah sholat maghrib sampai datang waktu isya. Dan tidaklah sholat isya sampai datang waktu subuh. Jika hal ini terus berlanjut, dilakukan dan tidak bertaubat kepada Allah, maka Allah menjanjikan ghai. Apa itu ghai? Ghai adalah lembah di neraka jahanam yang sangat dalam dan sangat busuk baunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mudah-mudahan hal ini dapat kita perhatikan, bahwa ternyata menunda-nunda sholat, kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam ghai. Karena apa? Hal ini bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari saja. Kita sebagai orang tua kepada anak kita, kalau kita memanggil anak kita, maka kita berharap anak kita segera untuk datang menghampiri kita. Kemudian akan menerima dengan senang. Kita pun akan merasa bangga, anak kita ternyata anak yang soleh, anak yang baik. Karena begitu dipanggil, lekas datang. Lekas mau melakukan taat apa yang diminta. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Begitu azan sudah berkumandang, maka bersegeralah untuk menunaikan sholat. Yang kedua, tidak khusyuk dan tidak tumakninah dalam melaksanakan sholat. Karena dikejar-kejar waktu, alasannya karena waktunya sudah harus bekerja dan lain sebagainya, sehingga di dalam melaksanakan sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah, layaknya seperti ayam yang mematok-matok makanan. Ya, tentunya hal ini akan merusak sholat kita. Karena di dalam sholat terkandung maksud untuk kita berdoa kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kita bermunajat kepada Allah, kita meminta ampun, mengharapkan rezeki, meminta panjang umur, dan meminta apa saja kepada Allah. Karena Allah senang apabila kita menghamba, meminta
Oleh karena itu, jangan kita sia-siakan bahwa pada waktu sholat, saatnya kita mengadu kepada Allah, berkeluh kesah kepada Allah tentang hidup dan kehidupan yang kita alami. Hidup kita masih belum berkecukupan, minta kepada Allah supaya dibukakan rezeki dari manapun datangnya. Yang ada di langit supaya diturunkan, yang jauh supaya didekatkan, yang ada di bumi supaya dimunculkan, dan seterusnya. Ketika orang lain banyak yang menderita, banyak yang sakit, kita meminta kepada Allah untuk diberikan kesehatan. Maka di dalam sholat itu kita akan bisa bermunajat kepada Allah dan diterima, didengar oleh Allah karena permintaan kita sungguh-sungguh. Kita khusyuk dalam melaksanakannya, tidak dengan main-main. Sebagaimana kalau anak kita meminta kepada kita, meminta merengek sambil pijit-pijit, sambil merayu, maka kita sebagai orang tua tentunya dengan senang hati memberikan. Coba bayangkan kalau anak kita memintanya tidak sungguh-sungguh, hanya sekedar-sekedar saja, maka perhatian kita juga akan kurang kepada anak itu, sehingga permintaannya tidak dikabulkan. Adapun yang tergolong meremehkan sholat yang ketiga adalah tidak berjamaah dalam menunaikan sholat wajib. Kalau memang memungkinkan untuk kita berjamaah, maka alangkah baiknya kita melaksanakan sholat dengan berjamaah. Karena dengan melaksanakan sholat berjamaah, pahala kita akan lebih berlipat ganda, 27 derajat. Jadi jangan sampai kita tidak ada persatuan ketika kita masing-masing sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Terkesan kita satu dengan yang lain tidak bersaudara. Padahal kita sesama muslim, satu dengan yang lain adalah bersaudara. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Istiqlal yang kami muliakan, rahimakumullah. Tentunya kita berharap dan terus berusaha untuk memperbaiki kualitas salat kita. Karena salat inilah yang akan menentukan bagaimana kehidupan kelak kita di yaumul kiamah. Kalau kita di dalam melaksanakan sholat masih kadang-kadang terlambat, harusnya pukul 12 kurang sudah azan, kita masih di perjalanan, kita masih sibuk dengan urusan dunia. Maka kita berusaha, kita utamakan, kita prioritaskan, karena ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa atas segala sesuatunya, termasuk keberadaan kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita perbaiki sholat kita, supaya ini akan menjadi bekal yang baik, bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat kelak. Sholat dengan khusyuk, berdoa dengan sungguh-sungguh, kemudian kita laksanakan secara berjamaah.
Demikian tausiah singkat yang Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan menjadi renungan kita, menjadi introspeksi diri kita. Sudahkah kita melaksanakan sholat dengan baik, tepat waktu? Selain itu juga, sudahkah kita sholat dengan khusyuk dan tumak ninah? Dan apakah sudah kita laksanakan terus-menerus secara berjamaah? Tentunya dalam berjamaah ini tidak harus menunggu banyak jamaahnya. Cukup suami istri di rumah, suami istri di masjid, dengan anak. Kita makmurkan masjid. Tentunya kehidupan yang demikian terasa begitu damai, begitu indah. Karena dengan demikian, suatu ketika di yaumul hisab nanti kita akan mendapatkan ganjaran, mendapatkan balasan untuk kehidupan kita kelak di yaumul kiamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, demikian kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.